وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita kecuali setiap saat, baik itu setiap menit, setiap detiknya, setiap jam, itu selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Dan mudah-mudahan kitalah termasuk golongan umat beliau yang akan selamat pada hari kiamat nanti. Berarti rumahnya apa ada dua ya? Ini sama Ikhwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan hanya kepada kalian akan dikembalikan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap di antara kita, selain kita akan mati, ada sifat yang memiliki, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah, ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat, dan ada juga yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan celaka dan dimurkainya. Waliyadu billah. Bahasa gampangnya ini bahasa buku, Pak ya. Maka kita berusaha sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara perjalanan beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat yang pemandangan yang dilihat pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berkaitan tentang azab kubur. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada seseorang yang sedang berbaring, akan tetapi di atas orang tersebut ada seseorang yang sedang mengumpulkan batu. Lalu tiba-tiba orang tersebut pun setelah mengumpulkan batu melempari orang tersebut dengan batu sampai kepalanya hancur. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketakutan dan bertanya, apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Lalu kata malaikat tersebut, berangkat lagi. Yaitu malaikat ini memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan perjalanan, dan malaikat itu belum menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah ada seseorang yang mulutnya dipoyak-poyak dari mulai bagian depan sampai ke bagian tengkuk belakangnya, sampai mulutnya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Lagi-lagi malaikat tersebut mengatakan, berangkat lagi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanannya. Apa yang dilihat pemandangan
pemandangan selanjutnya lebih mengerikan. Nabi SAW diperlihatkan ada lelaki dan perempuan yang dibakar di dalam suatu tungku api, yang dimana api tersebut menjilat-jilat dari bagian bawah mereka sampai ke atas, dan mereka pun menjerit kesakitan. Sampai Nabi SAW pun bertanya apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Lagi-lagi malaikat tersebut pun mengatakan berangkat lagi, berangkat lagi. Lalu akhirnya Nabi SAW pun melanjutkan perjalanannya. Dan berikutnya Nabi SAW juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada seseorang yang berenang di dalam aliran sungai darah, dan dia berusaha untuk menepi atau ke pinggir sungai tersebut. Dan di pinggir sungai itu ada orang yang sedang mengumpulkan batu. Setelah orang tersebut akan sampai berenang dan dikit lagi akan sampai ke tepian sungai tersebut, maka tiba-tiba orang yang ada di pinggir itu melempari mulutnya dengan batu, sehingga akhirnya orang tersebut pun kembali ke tempat awalnya. Lalu orang tersebut pun berusaha kembali untuk berenang, dan pada akhirnya pun dilempari lagi, kembali lagi, berenang lagi, dilempari lagi, terus menerus sampai hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, apa ini? Apa yang dilakukannya selama hidup di dunia? Barulah akhirnya malaikat tersebut pun mengatakan, adapun orang yang engkau lihat kepalanya dipecahkan dengan batu sampai hancur adalah mereka orang-orang yang belajar Al-Quran, akan tetapi mereka meninggalkan sholat wajib, tidur meninggalkan sholat wajib. Adapun orang yang kau lihat mulutnya dikoyak-koyak sampai ke bagian belakangnya, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang mulutnya menyebabkan perkelahian di antara manusia, dan dia membuat kedustaan demi kedustaan dengan mulutnya tersebut. Adapun yang kau lihat orang-orang yang berenang di sungai darah tersebut dan dilempari mulutnya dengan batu adalah mereka para pemakan riba. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya azab kubur itu memang benar hak. Azab kubur memang benar ada. Seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan belum sempat bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab kubur ini. Adapun orang-orang yang beriman yang mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa nikmat kubur. Dan ketahuilah bahwasanya apabila seseorang itu selamat di alam kuburnya, maka apa yang akan dia alami setelahnya lebih mudah. Akan tetapi sungguh celaka bagi orang-orang yang di kuburnya saja sudah disiksa, sudah diazab sedemikian pedihnya, maka yang akan dia alami setelahnya lebih berat atau lebih sulit dari sebelumnya. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkanlah pikiran-pikiran kita dari segala macam, terutama kesyirikan. Dan juga apabila kita memiliki dosa baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada manusia, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Karena tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan kita. Bisa jadi ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidurnya. Bisa jadi juga ada orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Ada juga yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menuntut ilmu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi." Kalau seseorang itu terbiasa melakukan suatu perbuatan, maka dia akan mati di atas perbuatan tersebut. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat, dan afwan kalau ada kata-kata yang salah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.